Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas pentingnya penganggaran untuk UMKM. Dengan anggaran, kita bisa merencanakan pemasukan dan pengeluaran. Jadi, usaha lebih tertata dan arus kas tetap aman. Contohnya, di toko ini pemilik harus pintar mengatur stok dan biaya operasionalnya. Langkah awalnya, catat semua pendapatan, lalu semua pengeluaran seperti sewa, gaji, dan stok barang. Nah, dari situ kita bisa buat estimasi anggaran untuk bulan-bulan berikutnya. Dari wawancara ini, saya belajar bahwa pengelolaan anggaran yang disiplin, pemilihan baku yang tepat, dan inovasi terus-menerus adalah kunci sukses UMKM seperti toko bakso milik ibu ini. Dan inilah perlengkapan bumbu bakso yang selalu jadi andalan. Misalnya saya ambil contoh ini untuk pembuatan 1 kg bakso. Dan semua ini jadi bagian penting dari kualitas rasa yang disukai oleh pelanggan. Terima kasih Ibu, semoga bermanfaat buat semua pelaku UMKM. Sampai jumpa. Dari diskusi ini, saya melihat pentingnya data penjualan untuk tahu produk mana yang laku supaya penganggaran bisa lebih tepat. Karena dengan pengelolaan anggaran yang baik, usaha kita bisa untung, bertahan, dan terus berkembang. Jadi, jangan lupa terapkan penganggaran dalam setiap usahanya ya. Untuk memperjelas pembahasan tadi, selanjutnya saya akan memaparkan materi ini dalam bentuk PowerPoint. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi penting dalam mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu tentang Break-Even Point atau yang biasa disingkat BEP. Materi ini sangat relevan terutama bagi UMKM atau usaha kecil yang ingin mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual supaya usaha mereka tidak mengalami kerugian, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih bijak. Ini adalah daftar isi presentasi kita, jadi kita akan bahas dari mulai pengertian, fungsinya BEP buat usaha, apa saja komponen biayanya, dan bagaimana cara ngitung BEP baik dalam bentuk unit maupun rupiah. Di sini ada pengertian BEP, jadi BEP itu kondisi di mana pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya. Jadi usaha nggak untung tapi juga nggak rugi. Maksudnya BEP atau bisa kita disebut Break-Even Point adalah titik impas, yaitu saat semua biaya yang dikeluarkan untuk usaha, misalnya kayak bahan baku, sewa gaji, dan lain sebagainya ketutup dari semua hasil penjualan. Tapi belum menghasilkan keuntungan karena BEP penting buat tahu batas minimal penjualan biar usaha nggak tekor. Di sini ada manfaat BEP. BEP bisa ngebantu kita buat nyusun strategi biar usaha bisa untung, tahu berapa banyak yang harus dijual supaya nggak rugi, ngelihat kinerja usaha secara keseluruhan, dan mengganti laporan keuangan yang ribet menjadi lebih gampang dibaca dalam bentuk grafik. Cocok banget buat pelaku UMKM yang pengen ngatur usahanya biar lebih efektif. Di sini ada komponen perhitungan BEP. Fixed cost itu biaya yang jumlahnya tetap, nggak berubah walaupun jumlah produksi naik atau turun. Jadi maksudnya, biaya tetap itu kayak sewa tempat, gaji karyawan tetap, pajak, atau penyusutan alat yang harus tetap dibayar tiap bulan. Mau produksi sedikit atau banyak, karena biaya ini penting dihitung jadi bagian dari total biaya operasional usaha. Selanjutnya komponen perhitungan BEP dari variable cost, yaitu biaya yang besarannya berubah-ubah tergantung seberapa banyak kita produksi atau jual barang. Jadi maksudnya biaya variabel itu muncul dan ikut naik turun sesuai aktivitas usaha. Misalnya, makin banyak produk yang dibuat atau dijual, makin banyak bahan baku, listrik, kemasan, dan komisi juga ikut naik. Jadi biaya ini fleksibel dan langsung terpengaruh volume penjualan atau produksi. Di sini ada perhitungan BEP. BEP bisa dihitung lewat grafik atau rumus matematika untuk tahu minimal jumlah produksi biar usaha nggak rugi. Jadi maksudnya ada dua cara buat menentukan titik impas, bisa dilihat dari lewat gambar grafik atau dihitung pakai rumus. Hasilnya bakal nunjukin berapa unit produk yang harus dijual supaya semua biaya ketutup dan usaha nggak merugi. Cocok banget buat jadi patokan target penjualan.
Untuk rumus perhitungan BEP unit seperti berikut. BEP unit sama dengan biaya tetap fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit atau variable cost. Dan selanjutnya ada perhitungan rumus break even point dari rupiah, yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap atau fixed cost dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit atau variable cost per harga unit per jual. Ini adalah contoh UMKM dengan skala kecil yang punya toko fisik sederhana, fokus jualan bahan pelengkap bakso seperti aci dan penyedap rasa lainnya tanpa daging. Usahanya dijalankan oleh 3 orang, diantaranya 1 kasir dan 2 bagian stok, dengan jam kerja 10 jam per hari. Dan mereka menargetkan harga rata-rata per transaksi per 1 kilo dagingnya yaitu 20.000. Di sini ada anggaran biaya operasional bulanan. Yang pertama sewa tempat usaha dengan estimasi biaya 1.500.000. Yang kedua ada listrik atau air dengan estimasi biaya 400.000. Yang ketiga ada internet atau komunikasi dengan estimasi biaya 200.000. Yang keempat ada gaji pegawai dengan total 3 orang, estimasi biaya 5.400.000. Yang kelima ada kebersihan dan perawatan tempat dengan estimasi biaya 150.000. Yang keenam ada perlengkapan toko dengan estimasi biaya 300.000. Yang ketujuh ada biaya transportasi dengan estimasi biaya 500.000. Yang kedelapan ada penyusutan alat dengan estimasi biaya 200.000. Yang kesembilan ada biaya promosi dengan estimasi biaya 300.000. Dan yang 10 misalnya cadangan, kas kecil dan lain-lain dengan estimasi biaya 250.000 dengan total biaya operasional per bulan yaitu 9.200.000. Di sini ada anggaran biaya operasional dan perhitungan BEP dari harga margin produk. Setiap transaksi menghasilkan laba bersih sebesar 8.000 karena harga jual sebesar 20.000 dan modal per transaksi sebesar 12.000 dengan margin keuntungan sekitar 40.000. Jadi maksudnya karena bahan baku produk ini murah, margin keuntungannya cukup tinggi. Jadi tiap transaksi penjualan setelah dikurangi modal, usaha bisa dapat untung sebesar 8.000 bersihnya. Data ini penting karena buat ngitung berapa transaksi yang dibutuhin biar balik modal BEP-nya. Di sini ada anggaran biaya operasional dan perhitungan BEP atau break even point. Yang pertama ada dalam unit transaksi yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dengan nominal harga 9.200.000 dibagi laba bersih per transaksi dengan nominal harga 8.000 sama dengan 1.150 transaksi per bulan. Yang kedua yaitu dalam rupiah, BEP rupiah sama dengan BEP unit 1.150 dikali harga rata-rata dengan nominal harga 20.000 yang menghasilkan total harga 23 juta. Jadi kesimpulannya, supaya usaha balik modal, penjual harus mencapai minimal 1.150 transaksi per bulan atau 39 transaksi per hari dengan pendapatan 23 juta. Selebihnya baru keuntungan. Maksudnya, biar usaha nggak rugi, harus ada target penjualan bulanan dan harian yang dicapai. Kalau penjual berhasil jual lebih dari 39 transaksi per hari, maka penjualan setelah itu adalah murni keuntungan buat usaha. Jadi, angka BEP ini bisa jadi patokan penting dalam menyusun strategi penjualan.